Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf dengan NPM 2459201127. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review 6 jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi. 5 jurnal pertama merupakan jurnal penelitian terdahulu saya yang saya gunakan sebagai referensi, sedangkan jurnal ke-6 merupakan rancangan penelitian saya sendiri yang dibuat berdasarkan kekurangan dari jurnal ke-5 sebelumnya. Baik, saya akan mereview jurnal pertama. Jurnal pertama, Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web menggunakan metode waterfall dengan penulis Andi Pratama yang dibuat di tahun 2021. Dengan latar belakang pengolahan data perpustakaan masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi yang pertama kehilangan data, yang kedua keterlambatan pencarian buku, yang ketiga dan kesalahan pencatatan peminjaman. Selanjutnya ada metode yang digunakan adalah waterfall dengan tahap yang pertama analisis, yang kedua desain, ketiga implementasi, yang terakhir ada pengujian. Baik, selanjutnya ada hasil. Sistem berhasil membantu yang pertama pencarian buku lebih cepat, pengolahan data lebih rapi, dan peminjaman menjadi lebih efisiensi. Kelemahannya adalah seperti belum tersedia fitur mobile dan keamanan sistem masih sederhana. Jurnal selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Sistem Berbasis Siswa Berbasis Web dengan penulis Rina Octavia yang diterbitkan tahun 2020. Dengan latar belakang absensi siswa masih menggunakan kertas sehingga data mudah hilang dan proses rekap memerlukan waktu lama. Dengan metode penelitian menggunakan waterfall berbasis web yang hasilnya seperti sistem mampu mempermudah absensi siswa, mempercepat rekap data, dan memudahkan guru memantau kehadiran. Kelemahan dari sistemnya adalah sistem belum terintegrasi dengan data akademik lainnya dan tampilan masih sederhana. Selanjutnya jurnal ketiga dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Berbasis Web dengan penulis Dewi Lestari yang diterbitkan tahun 2022. Latar belakang dari jurnal adalah proses penjualan manual membuat pencatatan stok dan transaksi kurang efektif dengan metode menggunakan metode waterfall. Hasil penelitian menunjukkan sistem dapat membantu transaksi online, mempercepat pencatatan penjualan, dan mempermudah pengolahan stok barang. Kelemahannya seperti sistem masih bergantung pada internet dan fitur pembayaran digital belum lengkap. Jurnal selanjutnya dengan judul Sistem Informasi Rumah Sakit Berbasis Web dengan penulis Rahmat Hidayat yang terbitkan tahun 2019. Latar belakang, data pasien dan jadwal pemeriksaan masih dicatat manual sehingga pelayanan menjadi lambat. Dengan metode waterfall, PHP, dan MySQL, hasil dari sistem membantu pengolahan data pasien, pencatatan rekam medis, dan pengaturan jadwal dokter. Kelemahan dari sistem seperti keamanan data pasien belum maksimal dan sistem belum mendukung akses mobile. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal kelima yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem Informasi Inventaris Barang Sekolah dengan penulis Yusuf Maulana diterbitkan tahun 2023. Latar belakang, pendapatan inventaris sekolah masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan data. Metode yang digunakan dengan waterfall berbasis web yang hasilnya seperti sistem mampu mempermudah pendataan barang, mempercepat laporan investasi, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Kelemahan dari sistem seperti fitur laporan masih terbatas dan belum terhubung dengan sistem keuangan sekolah. Berikutnya ada sistem ke-6 yaitu penelitian saya sendiri yang dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik dan Absensi Siswa Berbasis Web menggunakan mode waterfall. Penulis Irfan Yusuf 2026. Dengan latar belakang di sini saya memilih membuat sistem informasi akademik dan absensi siswa karena masih banyak sekolah yang menggunakan sistem manual dalam yang pertama pengolahan nilai, absensi, dan jadwal pelajaran. Yang terakhir ada data siswa. Akibat sering terjadinya keterlambatan pengolahan data, kesalahan pencatatan dan penumpukan berkas, dan sulitnya pencarian data, saya menggunakan metode yang saya gunakan adalah metode waterfall dengan tahap yang pertama analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi program, pengujian sistem, pemilihan sistem. Hasil sistem yang saya harapkan yang dapat mempermudah sistem absensi siswa, mempercepat pengolahan nilai, menyimpan data secara aman, dan membantu sekolah mulai data akademik secara digital. Selain itu, sistem juga dirancang agar lebih modern, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui komputer maupun handphone. Alasan saya memilih jurnal ke-6 ini karena merupakan pengembangan dari kekurangan jurnal ke-5 sebelumnya. Beberapa kekurangan yang saya temukan dari jurnal sebelumnya adalah seperti keamanan sistem belum maksimal, fitur masih terbatas, belum mendukung mobile, dan belum terintegrasi. Karena itu, saya ingin membuat sistem yang lebih lengkap, lebih efisiensi, lebih aman, dan lebih mudah digunakan oleh pengguna. Baik, sini saya akan menjelaskan hubungan jurnal 6 dengan jurnal 1-5. Hubungan jurnal ke-6 dengan 5 jurnal sebelumnya sangat erat karena sama-sama membahas sistem informasi berbasis web, menggunakan metode waterfall, dan bertujuan meningkatkan efisiensi pengolahan data. Namun jurnal ke-6 menjadi bentuk pengembangan karena pengambilan kelebihan dari jurnal sebelumnya dan mencoba memperbaiki kekurangan. Dengan demikian, 5 jurnal sebelumnya menjadi referensi dan dasar penelitian dalam pembuatan jurnal ke-6.
Kesimpulan yang saya dapat dari sini, kesimpulan dari hasil review jurnal ini adalah sistem informasi berbasis web sangat membantu dan meningkatkan efisiensi kerja dan keuangan data di berbagai bidang seperti pendidikan, perpustakaan, rumah sakit, penjualan, dan investasi. Metode waterfall juga terbukti efektif digunakan karena memiliki tahap yang terstruktur dan jelas. Jurnal ke-6 yang saya buat merupakan bentuk pengembangan penelitian sebelumnya agar menjadi lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.